Saya tahu Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, dan juga Dinas Pariwisata besok harus lebih memiliki inovasi untuk meminta anggaran yang sedikit lebih. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Program mingguan dari Onyx Radio yang saya akan langsung dari lantai 1 Gedung Kreatif Makan Coffee and Roastery. Dan masih bersama dengan kelima narasumber pagi ini yang sudah siap memberikan informasi terbaik untuk kita juga mengenai sejarah kota Balikpapan. Saya kembali ingatkan buat sahabat Onyx mungkin yang baru join sama kita, jangan lupa untuk bergabung di Instagram Onyx Radio 887 FM untuk bisa melihat langsung obrolan kita pagi ini. Masih bersama dengan Bang Alit, pemerhati kota dan juga anggota Dewan periode 2014-2019. Masih bersama dengan Ibu Ida Priastuti, beliau juga anggota Dewan periode 2014-2019, suksesor Rumah Dahor juga. Masih bersama dengan perwakilan dari Disdikbud Kota Balikpapan, Bapak Parkianta, Kepala Bidang Kebudayaan dan Olahraga. Masih bersama dengan Bapak Sunaji, Kasih Cagar Budaya Kota Balikpapan, dan juga tentunya Bang Ben-Hur dari Balikpapan zaman dulu. Ini menarik sekali, kita bicara sejarah. Tidak akan ada habisnya karena yang saya tahu bangsa yang besar, bangsa yang menang sejarah dan juga tahu sejarah bangsanya. Nah, kalau kita bicara pergerakan dari kota Balikpapan sendiri, itu Perang Dunia Kedua kalau nggak salah Bang Alit ya, Bang Ben-Hur ya, dan juga bapak-bapak dan juga Ibu Ida, itu pergerakan rakyat kota Balikpapan tepatnya terjadi di tahun 1945, itu tanggal 13 November itu bergerak di daerah Karanganyar, Bapak, daerah kelapa sawit-sawit yang ada di depan pom bensin. Puncaknya terakhir di lapangan Foni 49 Desember kalau nggak salah ya. Nah yang kita tahu ini sebenarnya sisa dari pergerakan rakyat kota Balikpapan sendiri sampai saat ini kan kita nggak tahu nih dari monumen. Sampai sekarang saya nggak lihat, kemarin roboh monumen di depan Kodam ya, itu roboh tuh. Sampai sekarang saya nggak tahu monumennya kemana nih gitu. Tidak ada wujudnya sampai sekarang, informasinya akan dibenerin, akan dibikin lebih bagus lagi, tapi sampai sekarang tidak ada bentuk wujudnya. Itu satu Pak ya. Yang kedua, pergerakan rakyat kota Balikpapan di Karanganyar tepatnya 13 November 45 kemarin, tidak adakah monumen bersejarah di situ tanda sebagai pergerakan dari rakyat kota Balikpapan pada saat itu. Kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri bagaimana menanggapi seperti apa sih Pak? Sudah adakah usaha ke situ atau itu seperti apa hingga saat ini Pak? Silakan Bapak Sunaji atau Bapak Parkianta mewakili, silakan Pak. Ya, terima kasih. Berbicara tentang sejarah Kota Balikpapan tidak terlepas dari sejarah perjuangan rakyat Balikpapan, yaitu yang ditandai dengan tugu demonstrasi rakyat 13 November 1945 yang merupakan cagar budaya. Itu lokasinya ya, bukan tugunya. Oke. Ya, jadi lokasinya terletak di Karanganyar. Menurut cerita, cagar budaya lokasinya itu pertama sekitar mulai dari puncak gunung atasnya Persiba, kemudian sampai dengan yang sekarang ditanami sawit ya oleh Pertamina. Nah, sekitar tahun 90 itu dibuat tugu oleh putra-putra pejuang 45. Dibuat tugu? Iya. Tugunya yang lama masih ada tonggak-tonggaknya di tengah sawit itu, kemudian dipindahkan di pinggir jalan dekat pintu 5 Pertamina. Dekat pintu 5. Nah, itu yang sekarang dipindahkan lagi oleh Pertamina di halaman Balai Gembira. Jadi yang saya tegaskan bahwa yang merupakan cagar budaya itu lokasinya. Mungkin rakyat Balikpapan mungkin menanyakan kenapa tugu itu dipindahkan begitu ya. Iya betul Pak. Jadi menurut undang-undang boleh-boleh saja karena yang merupakan cagar budayanya itu lokasinya. Yang penting tidak keluar dari areal itu karena kepentingan negara Pertamina ya. Kalau sampai saat ini untuk cagar budaya sendiri kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita tahu lokasi sawit-sawit itu kan Pak masih masuk area pengembangan dari Pertamina ya Ibu ya juga, jadi area perkembangan Pertamina juga. Kira-kira nanti bakal terdampak gak sih Pak itu di daerah tersebut? Kalau menurut Pertamina, tugu yang sekarang dipindahkan di Balai Gembira berarti nanti kedepannya tidak terdampak. Tidak terdampak, tapi cagar budayanya? Lokasinya ya terdampak. Terdampak yang berarti. penting kan tetap ada tandanya, tugunya
yang merupakan areal atau lokasi cagar budaya. Oke, berarti itu tidak masalah Pak ya sebenarnya ya? Sebenarnya tidak masalah, karena itu juga dulu melalui proses yang panjang, itu sampai sekarang dan sekarang sudah selesai, sekarang sudah dibentuk tugu yang baru, tinggal kita nanti Dinas Pendidikan ke depannya akan ikut menjaga dan merawat. Mungkin jubel kita yang ada di Daur kita kembangkan, jadi tugasnya bukan hanya di Daur saja, tetapi juga termasuk memelihara, menjaga cagar budaya yang Tugu Demonstrasi Rakyat 13 November 1945 itu. Oke. Selanjutnya kalau untuk yang monumen sendiri gimana Pak? Patung monumen itu Pak, yang kemarin sempat roboh, untuk saat ini dinas terkait seperti apa nih Pak untuk menanganinya? Kalau monumen, kalau nggak salah itu dua tahun lalu ya Pak ya? 3 tahun ya? Oh 3 tahun nih Pak. monumen itu kan Monumen perjuangan. Monumen Perjuangan itu miliknya Munawar TNI. Oh milik TNI. Jadi belum termasuk cagar budaya. Lokasinya saja di situ cagar budaya. Cagar budaya. Karena lokasi dulu tempat mendaratnya pasukan sekutu untuk mengusir Jepang di area, termasuk areal situ. Makanya di situ didirikanlah Tugu Australia itu. Oke, kalau sampai saat ini upaya dari pemerintah untuk hal tersebut? Ya, untuk kedepannya kita akan koordinasikan dengan Kodam. Bagaimana, apakah masih itu merupakan program Kodam? Kalau memang nanti kita bisa bekerja sama, kita lakukan kerjasama yang baik. Oke baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk informasinya. Kalau dari Ibu Ida sendiri, melihat dari pemerintah sekarang yang sudah kita lihat pun mereka melakukan beberapa inovasi, beberapa usaha juga ke depannya biar cagar budaya tetap ada, sejarah-sejarah Kota Balikpapan juga tidak hilang. Menurut Ibu Ida sendiri seperti apa ini? Ya, yang pertama sebenarnya ini harus ada keinginan yang sungguh-sungguh. Betul. Artinya jangan separuh jalan, jangan setengah-setengah dan akhirnya jadinya juga setengah-setengah. Ya. Salah satu contoh saja Sumur Matilda. Ya, ini saya kasih contoh Sumur Matilda. Tidak semua orang bisa menoleh, oh itu Sumur Matilda. Enggak, karena memang pertama sudah kena pagar, kemudian tempatnya juga kecil, nempil ke bawah. Saya pernah lihat sekelompok anak-anak pengen ke sana, tapi itu tadi karena mungkin kita memang harus memikirkan langkah-langkah strategis ke depan. Kita bukan cuma asal bikin, tapi benar-benar ada monumentalnya di sana. Betul. Sehingga begini, kita nggak buang-buang anggaran. Saya tahu Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan juga Dinas Pariwisata besok harus lebih memiliki inovasi untuk meminta anggaran yang sedikit lebih. Karena saya tahu persis anggaran untuk mereka juga serba terbatas. Nah ke depan kalau kita inginkan cagar budaya ini benar-benar menjadi wisatanya orang Balikpapan, ya dibangun yang benar-benar gitu loh. Yeah. Kita nggak menutup mata hari ini kalau dibilang Sumur Matilda ada ya emang ada, cuma tempatnya memang di situ harusnya lebih bisa dilihat banyak orang sebagai peninggalan sejarah dan anak cucu kita bakal tahu memang di sana. Nggak sekecil itu tempatnya. Jadi memang harus ada effort gitu ya, harus ada spirit yang lebih besar. Dan ini harusnya tidak hanya jadi beban pemerintah semata, betul, tapi seperti tadi berbagai pihak sudah mulai melihat itu. Nah, saya sangat menyayangkan kalau sekelas Monpera itu dibiarkan seperti sekarang. Harusnya ada spirit juga untuk melakukan komunikasi strategis, bagaimana pemerintah kota bersama pemilik tempat itu duduk satu meja, yuk bangun sama-sama. Karena ini adalah peninggalan sejarah yang sangat luar biasa, bukan soal pendaratan sekutunya. Tapi kemarin saya sempat datang ke sana, memang cukup memprihatinkan tempat itu. Padahal tempat itu berada di ruang terbuka, hijau, yang banyak sekali orang datang ke sana. Satu kali parkir aja udah berapa, belum lagi kulinernya di sana udah berapa. Artinya banyak pendapatan asli daerah kalau ini dikelola dengan sungguh-sungguh dengan niat bahwa Balikpapan menuju kota pariwisata dan sejarah, saya pikir sangat-sangat bisa. Eman kan kalau patungnya nggak ada, sementara benar kemarin banyak 17 Agustus tuh masyarakat datang ke sana. Walaupun dalam posisi distancing sosial yang terjaga. Nah mudah-mudahan ke depan spiritnya benar-benar adalah untuk menuju kota pariwisata dan sejarah tadi. Oke, baik. Begitu barangkali. Terima kasih Ibu Ida ya, karena seperti Ibu Ida bilang tadi datang ke sana momen 17-an pengen lihat patung, tapi begitu ke sana kok patungnya nggak ada. Yang penting yakin dulu aja dulu di sini ada patung, udah gitu ya. Pemerintah pun sudah berusaha. Oke, tadi sempat menyinggung di awal tentang tema kita apa kabar veteran.
Dari tadi kita ngobrol, mungkin veteran ini adalah orang yang paling berjasa juga untuk kemerdekaan Kota Balikpapan pastinya di zaman sejarah dulu. Dan kita tahu juga dari pemerintah sendiri, ada nggak sih Pak upaya yang paling benar-benar kelihatan untuk mensejahterakan veteran-veteran perang yang masih saat ini ada di Kota Balikpapan nih Pak? Menurut Bapak sendiri atau Pak Pargianta boleh menjawab, mewakili dari pemerintah, mewakili mungkin usaha yang telah dilakukan untuk memperhatikan, mohon maaf nih, veteran-veteran yang sudah sepuh, yang sudah senja gitu. Terima kasih. Jadi mungkin terkait dengan veteran memang tidak terkait dengan langsung dengan kita, Ya. bukan tupoksi kita, tetapi yang jelas saya melihat pemerintah juga sudah memperhatikan terhadap veteran. Kemarin pada waktu upacara 17 Agustus, Ya. itu ada bantuan 200 juta untuk veteran kalau nggak salah kemarin itu. Alhamdulillah. Berarti itu salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap veteran yang ada gitu. Ya. Jadi semoga ini bisa menjadi keberlanjutan juga Pak ya, meskipun tidak langsung ke bidang Bapak juga, tapi harapan kita juga dengan adanya Sersan Ngopi hari ini juga bisa didengarkan semua pihak dan bisa terketuk hatinya lah buat yang mau membantu dan juga untuk memajukan sejarah dan juga membantu veteran-veteran perang yang masih ada di Kota Balikpapan ya. Amin. 200 juta ini model bantuan yang diberikan per tahun kah Pak atau ada perubahan? Saya kurang tahu persisnya, tetapi yang pasti pada kemarin adalah merupakan suatu apresiasi dari pemerintah Kota Balikpapan kepada para pejuang yang ada gitu. Oke baik, terima kasih Pak Pargianta ya. Semoga bantuan yang diberikan bisa berguna juga, karena kalau kita melihat ini, mohon maaf ya, bukan cuma di Balikpapan saja, mungkin Bang Alit, Bang Ben-Hur, Ibu Ida dan juga Pak Pargianta, Pak Sunaji, tapi di beberapa kota besar juga kalau kita lihat kayaknya veteran itu masuk ke usia senja, usia sepuh, negara tidak peduli gitu loh. Padahal mereka juga dulu yang ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Ini mohon maaf aja ya. Saya harapannya juga semoga veteran yang ada di Kota Balikpapan juga kita nggak muluk-muluk lah. Hidup mereka berkecukupan di saat mereka sudah tua. Karena siapa lagi yang bisa memperhatikan mereka selain kita-kita ini Pak, pemerintah dan juga warga Kota Balikpapan. Baik, nanti kita lanjut lagi, masih ada satu sesi terakhir untuk ngobrol dengan kelima narasumber kita di Sersan Ngopi. Jadi pastikan sahabat Onyx jangan kemana-mana, di sini aja. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita sudah masuk ke sesi terakhir di Sersan Ngopi hari ini, serius santai ngobrol pagi-pagi, dan kelima narasumber juga sudah siap memberikan statement untuk penutup pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapin buat semua yang sudah hadir tentunya di Sersan Ngopi. Kita mulai terlebih dahulu, saya panjang sih waktu kita untuk ngobrol seperti ini, harus panjang, tidak bisa singkat ya Bapak Ibu ya. Karena bicara soal sejarah harus jelas dan clear, tidak bisa separuh-separuh. Jadi biar kita lebih paham dan juga lebih memahami. Saya mulai dulu untuk closing statement pada pagi ini. Silakan mungkin dari Bang Alit selaku pemerhati kota untuk closing statementnya di Sersan Ngopi edisi hari ini 19 Agustus 2020. Sebenarnya saya nggak mau closing kalau bicara sejarah. Oh iya. Nggak mau closing. Contohnya Mas Krisna kalau itu mah. Iya, ya? saya nggak mau karena sejarah itu bikin kita selalu mengenang kan. Betul. Cuma yang saya sorotin sekarang janjinya Pertamina yang dulu Tugu 13 November. Nah. Yang sekarang ada di Balai Gembira. Saya ngelihat bangunan itu, kakek saya juga ada namanya tercatat di situ. Cuma saya nggak ngelihat benar bahwa itu sebuah tugu. Saya cuma ngelihat seperti prasasti penanda tanganan aja. Iya. Padahal kita pingin kelihatan ikoniknya, suasana bangunan heroik yang megah itu dari jauh sudah kelihatan. Sekarang aduh. Ini kayak sebenarnya yang penting ada deh. Jadi gitu jangan ya? sekedarnya lah. Jadi kalau saya buat, saya malah kepingin kalau ada pihak Pertamina sekalian aja Balai Gembira itu dijadikan gedung itu yang modelnya itu atapnya. Ya. Sekaligus gedung veteran itu di situ. Coba lihat gedung veteran sekarang yang di BP, yang sekarang bangunan Dondang itu diambil oleh Sagita yang mau jadi hotel. Ya. Itu doanya orang veteran semua sampai sekarang mangkrak. Betul. Padahal kalau kita kepingin itu terwujud, kasihkanlah yang sepuh-sepuh veteran itu bangunan yang layak. Jangan tangganya menjulang baru setengah aja, bagaimana orang tua? Iya betul. Kita aja menggetar lutut. Iya, menggetar lutut kan. Betul. Nah makanya maksud saya, tolong itu dirubah. Ada dari Dinas Kebudayaan juga usulkan, kita duduk satu meja dengan Pertamina, tolong benahi itu. Ya. Karena apa? Lahan kita, lahan bersejarah itu kan dipakai mereka. Betul. Dipakai pihak Pertamina untuk pengembangan RDMP. Betul sekali. Tolong itu dibaguskan, dibuat bagaimana
anak cucu kita bisa ke sana ngelihat bahwa ada 13 November kejadian pengibaran bendera yang luar biasa. Ingat loh, Jenderal MacArthur itu pernah ke Balikpapan. Jenderal MacArthur yang sampai difilmkan pernah ke Balikpapan, karena Balikpapan ini tempat yang menurut mereka sangat vital untuk Asia Pasifik. Ya. Jadi saya minta lewat kedinasan lagi, kalau masih ada Sri Kandi saya ini, saya yakin dia bersuara lantang luar biasa di DPR. Ya tolonglah Komisi 4 pertemuan kami dengan pihak Pertamina, dengan pihak terkait, dibangun ulang yang di sana. Gak ada, kami gak pernah lihat proses pembangunannya, kami juga gak pernah dilibatkan, padahal dulu kami yang teriak-teriak. Kami sebagai generasi cinta sejarah dan anak cucu veteran pingin ada dilihat oleh peninggalannya. Paling enggak monumen yang 13 November itu kita bisa berkunjung, ada diorama di situ. Seperti kita ke Monas kan, kita lihat di bawahnya ada diorama ya. Perjuangannya, dan satu kawasan Balai Gembira itu ya kalau bisa hibahkan aja ke veteran lah, biar mereka bisa menjadi ada perputaran roda ekonomi di sana. Kita nggak bisa disewain lagi bang. Ya? Ntar nggak bisa disewain kalau dihibahin. Sudahlah, kita nggak bisa begini, Pertamina nggak bisa begini kalau nggak ada veteran. Betul. Nggak bisa bangun RDMP yang triliunan itu nggak bisa. Kalau nggak ada perjuangan veteran. Betul, apa sih kalau buat itu? Saya rasa 10 miliar mungkin sudah kebanyakan. Ya. Kalau itu bangun betul-betul representatif. Saya pingin dinas terkait dikumpulkan. Mereka yang dulu memperjuangkan itu, terus ada penulis-penulis buku sejarah, bikin cetak banyak-banyak, sebarkan ke sekolah-sekolah. Karena apa? Siswa-siswa ini harus ingin tahu juga sejarah Kota Balikpapan. Betul sekali bang. Ya kan, saya juga dulu pernah jadi donatur, saya beli banyak, saya bagiin ke sekolah-sekolah yang menurut saya semampu saya. Ya. Tapi kalau misalnya ada sumber APBD di situ, cetak banyak-banyak. DPR sekali berangkat kasihkan supaya kota yang kita kunjungi tahu juga bahwa Balikpapan itu juga kota perjuangan. Betul sekali bang. Siap. Ya, saya merasa mudah-mudahan ini di radio didengar semuanya, bahwa jangan malu. Kita masih bangga bahwa Balikpapan ini adalah kota perjuangan. Siap. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Ya, okay. Untuk closing statement selanjutnya, saya silakan Bang Ben-Hur dari Bajadul. Terima kasih. Jadi kita tadi apa yang harapan kita tadi itu bukan tugas pemerintah saja, tapi ini semua stakeholder yang ada di Kota Balikpapan, termasuk juga warga Balikpapan yang ada di seluruh dunia. Nanti bersama Bajadul, ayo kita coba sumbangkan sesuatu yang berarti buat Kota Balikpapan, karena ini masalah tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Jadi kita coba wujudkan apa yang tadi menjadi angan-angan kita wujudkan Balikpapan sebagai kota tujuan wisata, kota yang penuh dengan sejarah yang sangat luar biasa, mungkin satu-satunya di Indonesia. Terjadi pertempuran yang sangat-sangat besar, semua angkatan ya Pak ya, sehingga sampai MacArthur berani turun ke kota Balikpapan, karena kota Balikpapan lah makanya Perang Dunia Kedua juga sempat berakhir di situ, karena memutuskan rantai suplai BBM mereka dari Balikpapan ke Jepang ya. Nah ini nggak pernah diungkap selama ini kan. Ayo kita ini dari Balikpapan ini sangat unik, ayo kita sama-sama gandengan tangan sesuai dengan Bajadul punya moto, kita kawal bersama kita bisa, pasti semua bisa terwujud. Terima kasih. Terima kasih Bang Ben-Hur. Selanjutnya Ibu Ida silahkan. Iya. Sejarah di Kota Balikpapan tidak boleh tergerus oleh modernisasi dan teknologi. Jadi sudah sepantasnya lah sejarah ini ditempatkan sebagai salah satu ikon kota, di mana ini juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat kota. Saya sangat meyakini tidak hanya bisa dikelola oleh pemerintah semata dengan APBD yang sekarang ada. Tapi mungkin ini pada kesempatan yang berbahagia saya sarankan kita punya 2.413 perusahaan corporate retail yang besar ada di Balikpapan. Jika semuanya saling bahu-membahu untuk melestarikan, mengelola dan merehabilitasi seluruh cagar-cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan, saya pikir pengelolaan cagar budaya dan sejarah ini akan lebih smart ya, lebih modern seperti yang disampaikan tadi Pak Ben-Hur. Kita sudah akan memiliki satu aset kota. Artinya
dari anak cucu kita yang nanti dan yang akan datang akan punya lintasan sejarah yang tidak akan hilang. Siap. Jadi mari libatkan seluruh komponen masyarakat, dan kita punya banyak loh perusahaan corporate yang barangkali lewat CSR-nya nggak bisa dalam bentuk 10 sak semen, bisalah 1 sak semen, semuanya bahu-membahu. Ya. Sehingga tidak asal jadi, tidak asal sekedarnya saja, tapi milik bersama. Dan pada kesempatan hari ini semangat kemerdekaan, saya pikir kita kembali ke sejarah, mereka yang penting dikomunikasikan saja, pasti akan banyak nanti yang bahu-membahu membangun Balikpapan Bantu. lebih baik lagi. Siap, terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya dari Disdikbud, boleh Bapak? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan dengan Pak Ben-Hur, tadi, Bang Ali, ya, terkait dengan pembenahan mengenai cagar budaya. Sebenarnya bukan berarti pemerintah itu tidak memperhatikan, tidak. Tetapi tanah itu milik siapa? Dan sebenarnya misalnya katakanlah yang disampaikan tadi di Tugu yang di sana, itu kan tanah milik Pertamina. Kita tentunya tidak bisa membangun kalau itu memang bukan dihibahkan kepada kita, pemerintah kota. Tetapi itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota melalui BPKAD, itu terkait dengan aset ini sudah artinya sudah berkoordinasi. Bisa enggak kalau itu diserahkan kepada kami misalnya seperti itu. Selama itu sudah diserahkan kepada kami, kepada kami, maka pemerintah kota bisa membangun itu. Tetapi kalau tidak diserahkan, tentu pemerintah kota juga tidak berani melaksanakan itu, nanti akan menjadi temuan dan permasalahan untuk yang berikutnya. Siap. Kemudian terkait dengan cagar budaya sebenarnya ada di kita itu Dapokes, data pokok kesenian dan juga cagar budaya, itu di setiap kita menghadapi di cagar budaya itu sudah terekreditasi di situ, bisa dilihat di situ semua. Jadi judulnya itu kebudayaan Disdikbud Kaltim, tetapi di situ ada dari beberapa daerah. Oh. Kalau kita memilih Balikpapan, maka di situ nanti akan memuncul cagar budaya yang ada di Balikpapan. Seperti apa, di mana, kemudian mulai RT-nya dan sebagainya, pengelolanya, kemudian tanahnya dan sebagainya, itu sudah ada. Sudah dijabarkan di situ, Pak. Iya, di Dapokes itu. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Makasih. Terima kasih Bapak Argianta. Terakhir dari Pak Sundaji, monggo Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Bunda terkait dengan ini semua. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap eksis, support sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Dalam ini. Kemudian untuk kedepannya kami siap untuk melaksanakan apa yang masukan-masukan yang disampaikan tadi, kami tampung dan kami jadikan acuan untuk melaksanakan tupoksi sesuai dengan kemampuan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih, salam budaya. Baik, terima kasih Bapak dan juga ke 5 narasumber kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Halid sudah mampir di Studio 1 Makanja Coffee. Terima kasih Bang Ben-Hur. Ibu Ida terima kasih untuk waktunya, Bapak Argianta dan juga Bapak Sundaji terima kasih sudah hadir di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang sejarah Kota Balikpapan. Baik sahabat Onyx, seperti yang kita obrolin juga dari tadi, intinya sejarah yang ada di Kota Balikpapan jangan sampai ditinggalkan. Kita sebagai generasi muda jangan mau sejarah kita dirubah oleh satu dan juga dua pihak, tapi kita yang menjaga, dan semoga budaya kedepannya Kota Balikpapan bisa terjaga dan menjadi sejarah yang benar-benar ada buat kita semua. Saya Rega Dinata untuk Sersan Ngopi, sampai ketemu lagi minggu depan. Thanks for listening to Radio and be inspired.